Nah, ceritanya hari ini kita sedang melakukan kegiatan manen. Nah, jadi untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit, jika memiliki bibit abal. Nah, ini kita membahas tentang bibit abal ya. Ini dulu kita tanam menggunakan bibit yang tidak jelas asal usulnya. Nah, tapi walaupun tidak jelas asal usulnya, ketika dia mau berbuah ya seperti ini ya, tentu akan kita rawat ya, tidak mungkin kita tebang langsung kita ganti karena itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya, sedangkan ini usianya kan sudah mencapai hampir 9 tahun pada hari ini. Nah, jadi ceritanya waktu itu kita kan belum ada ilmunya, cuma kita pengen berkebun kelapa sawit. Nah, jadi ya karena pengen itu sehingga bibit apapun kita tanam. Nah, jadi ya kita bersyukur juga walaupun hanya sebanyak ini ya tapi udah lumayan. Ini total tanam ada 200 pokok. Cuma 200 pokok itu yang berbuah itu ada 160 pokok. Ya karena yang namanya lokasi petani biasa itu terkadang kan berpepetan dengan lokasi tetangga. Ya tentu yang bagian pinggirnya itu tidak menghasilkan buah yang maksimal ya karena tertutup oleh tanaman karet, ada lagi pohon-pohon yang lainnya sehingga tanaman itu tidak bisa menghasilkan buah secara maksimal. Nah, jadi untuk teman-teman ya, ini tidak bisa dipungkiri ya, jujur saya akui dari tanaman ini yang membuat diri saya mendapatkan ilmunya. Nah, jadi kita itu kan berpengalaman dari yang hampir gagal. Ini bukan gagal nih, tapi hampir gagal. Ya, tapi karena perkembangannya kita lihat bisa berbuah, ya tentu kita rawat ya. Nah, jadi memang ada baiknya juga kita bermula dari yang jerih payah ya karena kalau sudah melewati masa-masa jerih payahnya itu, nanti kita akan terasa mudah jika kita sudah memiliki bibit yang lebih bagus, sehingga perawatannya pun kita sudah dapat ilmunya ya, kalau menurut saya seperti itu. Nanti akan saya tunjukin seperti apa contoh tanaman yang menghasilkan buah seperti ini. Yuk kita cek di lapangan. Ini jalannya sangat ini sekali sulit sekali dijangkau ya, tapi ya walaupun sulit kita tetap semangat. Yuk kita lihat ini sumber jalannya ya, seperti ini ya. Nah, ini tidak bisa masuk kendaraan, ini hanya bisa dilewati oleh roda 2 ya, seperti motor ya, terkadang kita cuma berjalan kaki. Oke, kita lanjut ke depan sana. Kebunnya seperti ini ya teman-teman. Nah, mari kita lihat seperti apa contoh stok buah yang masih tersisa ya. Ya karena menurut kita kalau ada stok buah yang tersisa ya berarti masih ada harapan ya, ada harapan untuk kita panen berikutnya. Ya kalau tidak ada stok buah, nah itu akan menyusahkan kita ke depannya ya, karena saya itu melihat tanaman itu yang udah usia seperti ini, kita melihat di stok buahnya. Nah, setelah panen ya, kita jangan melihat wow hasilnya banyak sedangkan stok buah tidak ada. Itu akan pokoknya nantinya nggak kebeli lah pupuknya ya. Nah, itu intinya ya. Ayo kita lihat. Ini kebunnya ini ya lumayan terawat sih ya, karena ini saya rawat sendiri. Semak-semak gulmanya kita kendalikan ya. Tuh seperti ini ya, stok buahnya masih aman. Ya, kita lihat lagi. Nah, itu udah tepi hutan itu. Nah, itu kenapa bisa begitu? Nah, itu tadi kena lindung ya, lindung dengan hutan pohon-pohon lainnya. Nah, jadi agak terhalang perkembangannya. Nah, tuh stok-stok buahnya lumayan kan. Nah, ini ceritanya
asal usul bibitnya ini saya tidak tahu ya, karena waktu itu saking semangat saya nanam sawit ya, akhirnya bibit apapun saya tanam waktu itu. Nah, maka saya katakan bibit abal ya, abal ya. Tapi kita bukan beli yang kantongan itu ya, ini memang bibit kentosan, bibit yang tumbuh kita kumpul, kita polybag, kita tanam ya, boleh katakan kentosan ya. Tah bibit apa kayak itu, yang penting nanam. Nah itu ceritanya. Maka itu mumpung udah seperti ini, lalu kita rawat ya. Pupuknya berapa bang dosisnya, nanti akan saya jelasin pupuknya dan bagaimana cara kita memupuk tanaman ini ya. Nah nanti akan saya ceritain sedikit kepada teman-teman. Yang penting simak video ini sampai selesai ya. Nah tuh nih, mantap kan kalau menurut perawatan di bagian gulmanya. Ini waktu itu cerita ya, saya terlalu rajin ya, terlalu bersih. Nyatanya tanam kelapa sawit itu tidak boleh diperlakukan terlalu bersih, kecuali semak kayu ya. Nah, semak kayu itu tidak boleh ada ya. Kalau hanya rumput-rumput biasa, sebenarnya usahakan itu tidak usah dibasmi tuntas. Yuk kita lihat ya. Itu masih ada sebagian yang belum diangkut. Kita lihat contoh-contoh buah yang belum terangkut oleh anggota kita. Kalau kayak gini kebunnya pakai sepatu kilat pun oke, ini masuk kebun ini ya. Tuh. Nah, tuh ya, stok-stok buah ya. Masih aman lah ya. Cuma ini tidak semuanya. Nah, ini yang nama tanam kelapa sawit itu. Unggul pun terkadang tidak semuanya. Nah, cuma dia yang pasti berbeda lah ya. Ada juga yang landak, kita akui, berbuah cengkeh ya. Ini masih ada. Ini belum sempat kita tebang waktu itu sehingga sudah besar ya, tapi biarkanlah. Karena hanya 2-3 pohon ya sudahlah, biarkan. Ada sebagian yang sudah kita tumbangkan. Nah seperti itu contohnya ya. Nah itu gunanya untuk menyerap sinar matahari, karena sinar matahari itu sangat penting untuk tanam kelapa sawit itu. Nah setelah itu kita jadikan rumpukan untuk kita menumbuhkan rumput penutup tanah. Nah itu pakis namanya kalau di tempat kami. Nah ini stok-stok buah yang belum selesai diangkut ya, masih seperti ini ya stok-stok buahnya. Sampai ke depan sana tuh lumayan nih, buah lumayan ya. Ya seperti yang ada di mobil tadi lah ya. Nah itulah temannya buah ini. Nah ini tanamannya tidak banyak, waktu itu ada 200 pokok. Cuma 200 pokok itu tidak semuanya berbuah. Nah jadi 200 pokok ini tanamnya rapat ceritanya nih. Ada yang 8x8, ada yang 8x7,5. Ya namanya kita masih pemula ya, kerja sendiri ya waktu itu. Nah jadi sebenarnya mau bibit abal kayak mau bibit unggul ya, itu jarak tanam sangat diutamakan. Ya kenapa diutamakan jarak tanam? Ayo kita perlihatkan di pohon yang ke depan itu ya. Contohnya yang boleh dikatakan bagus buahnya. Tuh. Dia punya pelepah tidak bisa buka. Nah itu kendalanya ya, pelepah tidak bisa buka, sehingga buah ini agak sulit kita manennya ketika udah usia seperti ini ya. Tuh sedangkan buahnya ya sebesar, jadi sulit para pemanen. Nah, jadi buahnya pun agak kurang ya. Maka itu mana yang pohon tidak bagus buahnya, kita tebang, kita tumbangkan seperti ini ya. Nah setelah kita tumbangkan jangan disisip. Nah ya jangan disisip. Nah itu fungsinya untuk itu tadi, untuk penyerapan sinar matahari. Nah ini buktinya, ini udah kita tumbangkan. Yang ada di sekitar sini langsung buahnya bagus-bagus. Nah ya, ini 200 pokok. Nah jadi untuk teman-teman ya, kalau untuk petani kampung ya yang
misalnya di sekeliling itu punya kebun tetangga, itu tidak murni 200 pokok. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman beli lahan orang, tanamannya 200 pokok, ya jumlah pokoknya 200 pokok, tapi yang berbuah paling 120 pokok atau 130 pokok. Kenapa bisa begitu, Bang? Nah, tuh yuk, saya perlihatkan kepada teman-teman. Kenapa bisa begitu? Tuh, dia tertutup hutan, ya, tertutup hutan. Dia yang di bagian begininya, di saat masih kecil sih di bawah 5 tahun bisa berbuah. Ketika udah di atas 8 tahun dah jadilah dia seperti ini. Tuh, ya, karena dia tertutup. Nah, ini ya misalnya seluas ini ya dikalikan saja bagian tepinya itu. Ini kan rugi nih. Nah, dia berbuah tuh, nyelepit seperti ini. Karena atasnya tuh tertutup oleh pohon-pohon itu. Nah, ya. Seperti ini ya. Jadi tidak terhitung yang itu. Tidak terhitung, yang kita hitung yang bagian baris keduanya saja. Itu yang terhitung yang berbuah. Ya, emang jumlah tanamnya itu 200 pokok ya, tapi kena lahannya cuma 1 hektar ya. Ya karena jarak tanamnya rapat tadi ya. Itulah kendalanya di kebun ini. Ada kendalanya juga. Di samping itu bibit sembarangan. Yang kedua tanamnya rapat. Itu yang perlu dipertimbangkan ya. Dan juga kita waktu itu belum paham. Nah, belum paham. Cuma adanya kebun ini, ilmu kita bertambah dari tanaman yang seperti ini ya. Nah, untuk pupuk. Nah, pupuk di video saya sebelumnya saya pernah mengupload tentang bagaimana cara memupuk tanaman ini. Ya, yang sering saya lakukan sih ya pupuknya biasa-biasa saja. Kita cukup menggunakan NPK. Jadi NPK yang kita gunakan itu hanya yang 13627. Dosis berapa, Bang? Dosis cuma 6 kilo, 6 kilo. Cuma 1 tahun sekali kita kasih borak sama dolomit. Dolomit cuma 2 kilo per tahun, borak 100 gram per tahun. Setelah itu NPK-nya ya, NPK cuma 6 kilo ya. Kenapa tidak ditingkatkan, Bang, pupuknya? Ah, sudahlah. Karena kita hasil dari kebun ini kita ada buka kebun yang baru. Jadi biaya kita larikan ke situ. Ya tidak apa-apalah yang ini untuk bertahan ya, yang ini, tapi tetap lanjut kita rawat. Cuma tidak terlalu kita gas. Ya kenapa begitu, Bang? Kan hasilnya sudah ada. Ya karena kita kan dananya itu berbagi demi untuk kebun yang baru ya. Teman-teman bisa cek aja di video saya, ada kebun saya yang lainnya ya. Jadi perawatannya dari sini ya, biaya perawatannya, biaya buka kebunnya, biaya beli lahannya, hasil dari yang kebun seperti ini. Nah, waktu itu saya ragu, teman-teman bilang mau jual kemana buahmu nanti, sedangkan ini kan dalam hutan. Saya pikir tenang saja, pokoknya saya tanam, saya tidak dengarkan apa-apa karena saking semangatnya ya. Jadi kita tidak memikirkan apa-apa, yang penting nanamnya. Buktinya tumbuh seperti ini ya, apa adanya lah ya, sesuai bibitnya, sesuai lokasinya juga kecil. Yang penting tetap semangat kita rawat. Oke, baiklah untuk teman-teman, jika yang memiliki sedikit modal, punya lahan sedikit, pertimbangkanlah sebelum menanam, usahakan mencari benih unggul walaupun sedikit ya. Yang namanya benih unggul itu walaupun sedikit tapi pasti berbeda. Kalau yang tidak punya apa-apa sedangkan lahan nganggur, ya silahkan teman-teman pungut kentosan saja ya. Nah, itu solusinya. Cuma ya itu tergantung kepada teman masing-masing, yaitu teman-teman kan punya hak ya. Haknya teman ingin seperti apa, ya lakukan saja, jangan dengar apa kata orang ya. Nah, karena di sini saya berkata apa adanya. Saya tidak malu ini punya kebun seperti ini. Yang penting kebun ini bisa menghasilkan, bisa memberikan saya jadi dapat lahan. Nah, jadi saya sangat bersyukur walaupun kebunnya seperti ini. Oke, videonya saya akhiri sampai sini dulu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Harapan saya semoga teman-teman para sahabat petani kelapa sawit tetap semangat dan semoga kita sama-sama sukses. Amin.